Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Anwar Aini pada mata kuliah Sosio Teknologi Informasi dan juga Etika Profesi. Baiklah, kita pada minggu ini telah memasuki pada minggu yang ke-10. Di mana minggu yang ke-10 ini kita juga masih bertepatan dengan minggu kedua di bulan Ramadan ya. Jadi sementara pembelajaran masih kita lakukan via YouTube untuk mempermudah semuanya. Oke, kita langsung saja fokus ke materi ya. Jadi jika pada minggu kemarin kita banyak membahas tentang apa itu etika profesi, apa itu apa profesi dan lain-lain, maka di minggu kita kedua setelah UAS ini kita akan membahas tentang kejahatan-kejahatan yang mungkin bisa terjadi terkait dengan apa yang berhubungan dengan bidang teknologi dan informasi. Oke. Untuk pendahuluan di sini kecenderungan insiden di bidang teknologi komputer dan komunikasi biasanya digolongkan ke dalam program hacking, paket flooding, paket sniping, dan juga paket backdoor. Secara umum, kita fokus pada sistem komputer yang berbasis Windows. Jadi sistem komputer itu kan banyak ya. Jadi untuk materi kita nanti kita akan lebih fokus kepada sistem komputer yang berbasis Windows. Dalam kenyataan kejahatan komputer sudah sangat meluas. Tidak hanya pada basis sistem operasi saja seperti kejahatan penyebaran virus dan lain-lain, tapi juga lebih meluas ke arah yang lebih besar, gitu ya. Jadi nanti di situ kita akan belajar lebih dalam terkait hal-hal tersebut. Nah, untuk istilah sendiri, istilah kejahatan di bidang teknologi informasi itu beragam ya. Yang paling terkenal itu bisa sangat familiar di telinga kita mungkin adalah cybercrime. Yaitu adalah istilah kejahatan di bidang komputer. Ada lagi yang memberi nama kejahatan di bidang teknologi informasi itu berupa kejahatan Mayantara. Ini diambil dari buku Pardah Nawawi ya. Terus ada juga yang mengatakan bahwa kejahatan komputer itu memberikan nama computer crime. Ada yang memberikan nama computer abuse, ada yang memberi nama computer fraud, dan juga ada yang memberi nama computer related crime. Nah, itu banyak istilah-istilah lain selain ini. Ini ada beberapa nama saja yang saya sebutkan di sini, yang mana kesemuanya itu merupakan nama lain daripada istilah kejahatan di bidang teknologi informasi. Oke, kita coba mendeskripsikan beberapa pengertian ya. Jika kita tilik dari pengertian dari computer crime sendiri, adalah kejahatan komputer sendiri adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat, atau komputer juga bisa sebagai objek, baik itu untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, baik itu merugikan orang lain ataupun tidak. Seperti itu ya. Jadi tapi kebanyakan ini computer crime itu merugikan, ada pihak yang dirugikan gitu. Seperti contohnya itu ada pembajakan misalkan, ada beberapa website yang akhir-akhir ini banyak ditutup ya, seperti Indo SX1 yang mana itu melanggar haki sehingga beberapa kontennya yang ada di situsnya itu, atau situsnya itu ditutup selamanya karena melanggar haki, seperti itu ya. Itu merupakan salah satu tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan computer crime. Sedangkan pengertian dari cybercrime itu hampir sama sepertinya. Jadi cybercrime sendiri adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi telekomunikasi dan juga komputer. Itu pengertiannya ya.
Nah, karakteristik unik kejahatan di bidang TI. Jadi, jika ada yang namanya kejahatan, itu biasanya sangat atau memiliki keunikan tersendiri dan tak terkecuali untuk kejahatan di bidang teknologi informasi ini sendiri juga memiliki keunikan tersendiri atau karakteristik tersendiri. Contohnya, yang pertama ini ya, jika kita tilik dari ruang lingkupnya, kejahatan teknologi informasi ini sifatnya bersifat global atau melintasi batas-batas negara. Nah, misalkan kita di sini bisa melakukan kejahatan kepada orang-orang yang di luar negeri, seperti halnya kita menghack itu kredit card dari orang di luar negeri untuk kita belanjakan. Nah, itu kan juga merupakan sebuah kejahatan yang memiliki ruang lingkup kejahatan yang global atau melintasi batas-batas negara. Nah, hal tersebut menyebabkan sulit menentukan batasan hukum negara mana yang berlaku terhadap kita. Seperti itu ya. Ya, misalkan orangnya melakukan kejahatan di Inggris nih. Nah, dia mengambil uang kita. Nah, itu yang menentukan hukum itu hukum di Indonesia atau di Inggris kan seperti itu. Jadi itu sangat menyulitkan ya. Kenapa itu dibentuk suatu organisasi yang namanya SJSID kalau nggak salah, itu untuk mengakomodir tindakan-tindakan kejahatan yang bersifat secara global seperti itu. Oke. Untuk yang kedua, yakni sifat kejahatannya. Jika kita lihat dari karakteristik yang kedua, yakni sifat kejahatannya biasanya tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Jadi bisa disebut non-violence, sehingga ketakutan terhadap kejahatan tersebut tidak mudah timbul, bahkan lebih disepelekan sama orang-orang gitu ya. Jadi karena kejahatannya ini bersifat non-violence atau tidak banyak terlihat, atau bisa dibilang itu berjalan di bawah tanah seperti itu. Jadi orang-orang itu tidak gampang takut dengan adanya kejahatan tersebut. Padahal kalau ditilik lebih jauh lagi, kejahatan-kejahatan di bidang teknologi informasi ini itu juga sama berbahayanya dengan tindakan kejahatan pencurian, penodongan, dan lain-lain. Oke, jika kita tilik karakteristik lain dari bidang pelaku kejahatannya, pelaku kejahatan ini tidak mudah diidentifikasi karena biasanya itu untuk pelaku kejahatannya sendiri itu juga orang-orang yang sangat menguasai atau mengerti bagaimana menggunakan internet, bagaimana menggunakan komputer, sehingga dibutuhkan orang-orang yang mengerti hal-hal tersebut juga untuk mengungkap siapa pelaku daripada kejahatan tersebut. Jadi pelaku kejahatan di bidang teknologi informasi ini sangat tidak mudah untuk diidentifikasi. Modus ya. Selanjutnya karakteristiknya. Modus kejahatannya biasanya hanya dapat dimengerti oleh orang yang mengerti dan menguasai teknologi informasi. Jadi jangan harap kalian tidak mengerti teknologi informasi, tapi mau mengungkap kejahatan teknologi informasi. Kenapa? Karena orang-orang yang berkecimpung di dunia kejahatan teknologi informasi ini biasanya mereka sudah expert di bidangnya, sehingga hanya orang-orang yang sama seperti mereka atau pernah berada di posisi mereka itu yang mengerti apa modus dibalik kejahatan yang mereka lakukan seperti itu. Nah, untuk jenis kerugiannya sendiri, kerugian yang ditimbulkan ini lebih luas, termasuk kerugian di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Itu. Jadi kerugiannya itu tidak hanya kalau misalkan ada teroris itu ya. Nah, itu kan, atau misalkan ada tindak kejahatan
pencurian dompet atau penodongan. Nah, di situ kan dampaknya tidak hanya untuk arah yang lebih luas atau bidang yang lebih luas seperti bidang politik, ekonomi, sosial, mungkin ya lebih kepada sosialnya. Bagaimana orang itu kehilangan uang karena orang itu trauma kan seperti itu. Tapi untuk jenis kerugian yang diterima di bidang TI ini dampaknya lebih besar. Contohnya saja misalkan ada seseorang pegawai bank yang mana dia akunnya itu dihack lalu diretas lah, misalkan diretas akunnya, kemudian akunnya itu dipergunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya, maka itu juga dampaknya akan banyak, tidak hanya untuk si pengguna si karyawan tadi, tetapi juga kepada orang-orangnya di sana, juga nanti bisa mempengaruhi kinerja banknya, bagaimana nanti bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada banknya dan lain-lain. Lah itu dampaknya terkait menggunakan teknologi informasi sudah bisa dibedakan sangat-sangat lebih luas ya dampaknya daripada kejahatan non bidang IT seperti itu. Kejahatan di bidang teknologi informasi sendiri, jika kita telik daripada bukunya Heru Sutadi ya di tahun 2003, kejahatan di bidang TI itu dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas dan kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi sebagai sasaran. Nah, untuk yang pertama tadi, kejahatan TI yang menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas, contohnya adalah pembajakan, pornografi, pemalsuan, pencurian kartu kredit, penipuan lewat email, penipuan dan pembobolan rekening bank, judi online, dan juga kegiatan kejahatan yang lain. Nah, jadi itu lebih kepada memposisikan IT itu sebagai fasilitas untuk mereka berbuat jahat. Sedangkan untuk kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas IT sebagai sasaran, contohnya pencurian data pribadi, pembuatan dan penyebaran virus komputer, pembobolan situs, cyberwar, dan lain-lain. Itu merupakan contoh daripada kejahatan yang menjadikan IT sebagai sasaran. Oke. Menurut Teguh Wahyono, jenis-jenis kejahatan komputer itu juga bisa dikelompokkan lagi nih selain tadi ya, yang mengelompokkan jenis kejahatan berdasarkan penggunaannya sebagai fasilitas atau sebagai sasaran. Ini di bukunya Teguh Wahyono itu juga menjelaskan bahwa cybercrime itu juga dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yakni cybercrime berdasarkan jenis aktivitas, cybercrime berdasarkan motif kegiatan, dan cybercrime berdasarkan sasaran kejahatan. Nanti akan kita kupas ya. Ini yang pertama, cybercrime berdasarkan jenis aktivitas. Ini adalah contoh-contoh cybercrime yang didasarkan pada jenis aktivitasnya. Oke, yang pertama di sini adalah unauthorized access, di mana itu adalah sebuah kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah atau tidak tanpa seizin si yang punya sistem gitu ya. Jadi contohnya di sini adalah probing dan juga port scanning. Itu adalah contoh-contoh bagaimana kejahatan itu bisa terjadi jika seseorang menyusup ke dalam jaringan komputer secara tanpa sepengetahuan si pemilik komputer. Tuh. Yang kedua, di sini ada illegal content, yakni kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data
info atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya, penyebaran luasan kasus pornografi seperti yang halnya pas kemarin itu ya. Ada artis Mbak G itu yang mana disebarluaskan oleh seseorang. Nah, seseorang tersebut itu merupakan seseorang yang melakukan kejahatan illegal content ini. Ada juga contoh lain isu-isu, fitnah, dan lain-lain. Jadi biasanya lebih kepada public figure ya, untuk illegal content ini. Selanjutnya, penyebaran virus secara disengaja, yakni melakukan penyebaran virus yang merugikan seseorang atau institusi dengan disengaja. Yang keempat, data forgery, yakni kejahatan yang dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki basis data atau database-nya itu berbasis web database seperti itu ya. Itu untuk data forgery. Untuk yang kelima yakni cyber espionage dan juga sabotage dan juga extortion. Cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Jadi lebih kepada penyadapan ya kalau cyber espionage itu. Sedangkan untuk sabotase dan extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan atau perusakan terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Jadi kalau yang pertama itu lebih kepada bagaimana menyadap informasi-informasi dari pihak yang diinginkan melalui jaringan internet. Sedangkan yang kedua, sabotase, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan atau bahkan bisa sampai ke perusakan atau penghancuran terhadap suatu data. Seperti itu. Ada lagi cybercrime juga didasarkan dengan aktivitas ini agak banyak ya. Jadi ada lagi yang disebut cyberstalking. Jadi kejahatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer. Misalkan melakukan teror melalui pengiriman email secara berulang-ulang. Nah, itu merupakan sebuah contoh kejahatan yang diberi nama cyberstalking. Ada lagi carding, yakni kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Jadi kita mengambil nomor kartu kredit seseorang untuk kita gunakan transaksi, itu merupakan juga suatu kejahatan di bidang teknologi informasi. Ada juga hacking ya, dan juga cracking. Hacker sebenarnya memiliki konotasi yang netral, bisa positif dan juga bisa negatif. Namun, bila kemampuan pengasuhan sistem komputer yang tinggi dari seorang hacker ini disalahgunakan untuk yang hal-hal negatif, maka itu yang disebut sebagai cracking. Jadi, hacker itu pengertiannya itu lebih kepada sesuatu yang netral. Dia bisa menjadi positif, dia juga bisa menjadi negatif. Nah, yang negatif ini nih, itu biasanya disebut sebagai cracker. Bukan hacker lagi, tapi cracker. Ya. Nah, kalau cracker ini biasanya memiliki aktivitas cracking di internet meliputi pembajakan akun milik orang lain, membajak situs, penyebaran virus, hingga melumpuhkan target-target yang menyebabkan crash. Nah, itu merupakan konotasi-konotasi negatif yang dimiliki oleh cracking. Nah, kalau hacker sendiri atau hacking sendiri, itu kan tadi saya bilang ada dua ya, ada negatif, ada yang positif. Yang positif biasanya itu mereka itu mencoba meretas sebuah web
misalnya meretas sebuah situs web gitu ya, situs web pemerintah misalnya gitulah, dia itu nanti akan menunjukkan kelemahan-kelemahan tersebut kepada si pemilik. Jadi misalkan ada sebuah situs pemerintah di mana di situ kalian nih ngerti bahwa di situ itu punya kelemahan website itu, jadi kalian retas, nanti kalian baru berikan solusinya. Oh ini kelemahannya di sini, solusinya harus dibentukkan seperti ini. Nah ini pernah dilakukan oleh seorang di China ya, yang mana dia hanya lulusan SMA. Itu dia mencoba meretas sistem keamanan daripada Alibaba Group. Kalian tahu kan Alibaba kan merupakan sebuah perusahaan besar yang mana dengan didukung dengan perlengkapan dan keamanan IT yang sudah sangat bagus, itu bisa dinonaktifkan oleh seseorang anak SMA di China itu. Jadi anak SMA itu meretas, menonaktifkan semua kegiatan Alibaba selama 1 jam, yang mana itu menghasilkan kerugian yang sangat cukup besar. Tetapi si anak ini akhirnya memberitahukan kelemahan itu kepada Alibaba. Kelemahannya sehingga anak ini diakuisisi Alibaba dan dijadikan sebagai staf di sana, sebagai staf untuk proteksi sistem keamanan daripada Alibaba itu. Dan si anak ini sekarang menjadi salah satu dari seseorang yang sangat berpengaruh, di mana si anak ini sekarang menjadi seorang konsultan dan memiliki perusahaan sendiri sebagai konsultan keamanan data internasional. Nah itu cerita-cerita yang mana cerita positif dan juga cerita negatif daripada hacker itu sendiri. Jadi hacker itu arahnya lebih kepada netral, ada yang negatif dan ada yang positif. Nah yang negatif itu bisa disebut cracker. Oke, itu ya. Ini juga ada beberapa hal-hal lain ya. Nanti kalian mungkin bisa baca sendiri. Di situ ada cyber squatting, typo squatting, itu merupakan juga sama-sama kejahatan. Cyber squatting itu bukan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Jadi kalau cyber squatting ini mirip seperti calo tiket ya. Jadi kalian membeli sebuah tiket untuk kalian jual lagi dengan harga yang lebih mahal. Dan yang typo squatting ya ini kejahatan yang membuat domain plesetan, yaitu domain yang mirip dengan domain orang lain. Biasanya itu lebih ke arah persaingan perusahaan gitu ya. Namanya plesetan antara misalkan kalian punya domain untuk penjualan baterai ABC, di situ juga membuat sebuah domain saingan yang sangat mirip dengan penjualan baterai yang sama dengan ukuran yang sama, tapi dia membuat sebuah website atau sebuah domain itu dengan nama ABD atau ABC apa kan gitu. Nah, itu kan juga merupakan sebuah tindak kejahatan yang mana merupakan atau disebut sebagai typo squatting. Oke. Itu ya terkait cyber squatting dan juga typo squatting. Ada juga hijacking merupakan sebuah kejahatan pembajakan terhadap hasil karya orang lain. Biasanya ini lebih kepada membacakan software atau software privasi. Dan juga ada lagi cyber teroris. Ini kejahatan yang dilakukan untuk mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk cracking ke situs pemerintah atau situs militer. Jadi lebih kepada cracking ke situs pemerintah atau situs militer untuk melakukan pengancaman. Itu biasanya disebut sebagai cyber terorisme. Nah, ini yang subbab kedua.
Jika tadi cybercrime berdasarkan aktivitas, jika ada cybercrime berdasarkan jenis kegiatannya, akan kita bahas di mulai slide yang ini ya. Jadi cybercrime berdasarkan jenis kegiatannya, yang pertama adalah cybercrime sebagai tindakan murni kriminal. Kejahatan ini murni motifnya adalah kriminal. Ada kesengajaan dalam melakukan kejahatan, misalnya carding atau pencurian kartu kredit milik orang lain yang digunakan untuk bertransaksi di internet. Yang kedua, cybercrime sebagai kejahatan abu-abu dalam tanda kutip. Perbuatan yang dilakukan dalam jenis ini masuk dalam wilayah abu-abu karena sulit untuk menentukan apakah hal tersebut merupakan kriminal ataupun bukan, mengingat motif kegiatannya terkadang tidak dimaksudkan untuk membuat kejahatan. Seperti probing, port scanning, yaitu tindakan pengintaian terhadap sistem milik orang lain dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Namun, datanya ini yang menjadi masalah. Data yang diperoleh daripada probing atau port scanning tersebut sangat besar potensinya untuk bisa disalahgunakan. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan, tapi ini kembali lagi kepada si SDM-nya ya. Makanya dari itu, jika kalian di sini tahu bedanya, itu kita mana sih seorang yang beretika sama enggak, itu kan bedanya di sini. Jika kita mempunyai sesuatu data, yang mana data itu sangat berpotensi untuk bisa dilakukan kejahatan, dengan adanya kita memiliki atau belajar etika, kita memiliki good attitude, maka kejahatan-kejahatan yang semacam ini bisa diminimalisir atau bisa ada kemungkinan untuk tidak terjadi karena kita sendiri sudah memprotek diri kita sendiri dengan sebuah attitude yang baik atau good attitude tadi. Maka dari itu sangat penting belajar sebuah etika. Karena mengingat perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat itu akan sangat menuntut atau sangat memicu terjadinya banyak sekali kejahatan-kejahatan, terutama di bidang teknologi informasi. Maka dari itu, kita sebagai seseorang yang berada di lingkungan tersebut diharapkan memiliki etika yang baik. Jangan sampai menyalahgunakan apa yang kita miliki untuk sesuatu yang tidak baik. Seperti itu. Oke, selanjutnya cybercrime berdasarkan jenis kejahatannya ya. Itu cybercrime yang menyerang individu, cybercrime yang menyerang hak milik, dan juga cybercrime yang menyerang pemerintah. Jadi dari apa yang saya sebutkan tadi, individu, hak milik, dan juga pemerintah, kalian bisa lihat ya berdasarkan subjek yang diserang. Jadi cybercrime itu yang menyerang individu. Biasanya jenis kegiatan ini sasaran serangannya adalah individual atau orang yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penyerangan. Contohnya pornografi, cyberstalking, cyber trespass, dan lain-lain. Sedangkan kalau menyerang hak milik biasanya kejahatan yang dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain. Contohnya pengaksesan komputer secara tidak sah, pencurian informasi, carding tadi, dan lain-lain. Itu merupakan contoh daripada hak milik yang diserang. Ada juga yang menyerang pemerintahan nih, seperti cyberterorisme tadi ya. Ada juga cracking ke situs pemerintah dan lain-lain. Nah, jika kita tahu bahwa beberapa kejahatan itu sangat banyak macamnya ya, kejahatan teknologi informasi tadi, mulai dari carding, cracking, terus ada lagi tadi cyberterorisme dan lain-lain, maka pasti kalian tanya, bagaimana sih cara penanggulangan daripada cybercrime itu sendiri kan gitu. Nah, untuk penanggulangan cybercrime sendiri itu bisa dilakukan beberapa hal. Yang pertama yakni pengamanan sistem.
Tujuan yang paling nyata dari suatu sistem keamanan adalah mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak sah tadi ya. Maka pengaman sistem ini harus terintegrasi pada keseluruhan subsistem untuk mempersempit ruang gerak daripada para cracker tadi. Tuh, jadi penanggulangan yang pertama yakni kita memperkuat diri kita sendiri dengan memperkuat pengamanan daripada sistemnya. Ada juga solusi yang kedua yakni penanggulangan secara global, yakni OECD ya, the Organization of Economic Cooperation and Development, yakni telah merekomendasikan beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime. Jadi ini adalah penanggulangan cybercrime yang bersifat global. Terus yang ketiga, penanggulangannya yakni membentuk cyber law. Kalau di Indonesia sudah ada undang-undang ITE ya, nanti ada beberapa video yang bisa kita lihat terkait hal tersebut. Jadi apa saja sih undang-undang yang sudah ada di Indonesia, terus kejahatan cyber apa sih yang biasanya sangat sering dilakukan di Indonesia, kan seperti itu. Oke, jadi penanggulangannya yang ketiga, cara penanggulangannya yakni dengan membentuk cyber law. Cybercrime belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan undang-undang yang ada. Maka dari itu perlu atau penting adanya peningkatan hukum khusus mengingat karakteristik daripada cybercrime ini berbeda-beda. Jadi solusi penanggulangan cybercrime yang ketiga yakni membentuk sebuah cyber law atau hukum tentang dunia cyber ini untuk lebih fokus ya. Jadi kita membentuk sebuah undang-undang terkait untuk hukum teknologi informasi itu sendiri. Dan yang keempat, perlu dukungan lembaga-lembaga khusus. Lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif, melakukan riset-riset, bagaimana cara penanggulangan cybercrime yang ada. Lah itu merupakan dukungan atau support dari lembaga-lembaga khusus di negara. Di Indonesia sendiri sudah memiliki IDCERT, yaitu Indonesia Computer Emergency Risk Response Team, yang diperlukan bagi orang-orang untuk melaporkan masalah-masalah keamanan komputer. Jadi Indonesia sekarang sudah memiliki ya yang namanya IDCERT, yakni sebuah tim yang atau sebuah lembaga khusus yang bisa digunakan untuk melaporkan masalah-masalah terkait keamanan komputer di Indonesia, seperti itu. Selanjutnya untuk penanggulangan global ya. Jadi itu kalau skalanya tadi masih skala di Indonesia ya. Jadi untuk penanggulangan atau solusi cybercrime secara global yakni yang pertama melakukan modernisasi hukum pidana nasional dengan hukum acaranya yang diselesaikan dengan konferensi internasional. Ya, kedua, meningkatkan sistem pengaman jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Yang keempat, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime, serta pentingnya mencegah kejahatan itu terjadi. Yang kelima, meningkatkan kerjasama antar negara, baik itu bilateral, regional, maupun multilateral, dalam upaya penanggulangan cybercrime. Antara lain biasanya bisa melalui perjanjian-perjanjian ekstradisi dan juga mutual assistance treaty. Itu ya. Oke, sebelum kita selesai, kita nonton sebuah video dulu ya, yang mana video ini akan membuat kalian lebih paham terkait
hukum-hukum apa saja sih yang sudah ada di Indonesia, terus apa saja sih cybercrime yang biasanya itu sering terjadi di negara kita ini. Oke, langsung saja kita lihat videonya ya. Cyberlaw adalah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana. Cyberlaw menjadi dasar hukum dari setiap aktivitas kejahatan media elektronik dan komputer. Di Indonesia, hukum cyber diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut sering kita dengar dengan istilah UU ITE. Nah, berikut ini akan ada 5 kasus pelanggaran Undang-Undang ITE Indonesia yang paling sering ditemui. Pelanggaran yang pertama adalah pelanggaran hak cipta yang termuat dalam pasal 34 UU ITE tahun 2008. Pelanggaran ini biasanya dianggap melakukan pelanggaran haki yang kepanjangannya hak kekayaan intelektual. Pelanggaran ini biasanya banyak dalam sektor industri kreatif. Pemilik hak cipta yang karyanya dibajak berhak menuntut secara hukum. Nah, berapa banyak dari kalian yang sering streaming movie gratis melalui website seperti IndoXX1? Belakangan ini kita sering dengar IndoXX1 menjadi perbincangan besar karena website tersebut menutup servisnya untuk selamanya. Nah, IndoXX1 sendiri adalah salah satu pelanggaran hak cipta karena IndoXX1 terdaftar pada 2009 USTR Notorious Market List pemerintahan Amerika Serikat. Daftar tersebut mengidentifikasi situs web paling mengerikan di luar Amerika Serikat yang terlibat dan memfasilitasi pembajakan hak cipta atau pemalsuan merek dagang. Fasilitas nonton movie gratis yang disediakan IndoXX1 ini merugikan pelaku industri kreatif. Jadi, apabila kita sering menggunakan fasilitas web seperti IndoXX1, itu adalah tindakan yang ilegal sebenarnya. Kreator dari penyedia konten bajakan dapat dikenakan pasal UU ITE ini. Akan tetapi, tidak hanya pembuat konten yang terkena pasal. Bagi kita yang sering mendownload software, film, musik yang ilegal, juga dapat diberikan sanksi loh. Pelanggaran yang kedua, penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE. Banyak rumor yang beredar bahwa beberapa kalangan menganggap pasal ini sebagai pasal karet dan meminta pemerintah untuk menghapus pasal ini. Protes tersebut dikarenakan pasal tersebut dapat digunakan untuk menjerat orang-orang demi membungkam kritik. Di sini, UU ITE bisa dijadikan pedang bermata dua. Tentunya sudah biasa bagi kita mengirimkan screenshot percakapan kita dengan teman ke orang lain sebagai bukti. Tapi, apakah benar kejadian tersebut bisa menyebabkan pelanggaran UU ITE? Bagaimana caranya? Nah, contohnya di sini saya memberikan kasus penipuan transaksi online. Nah, pembeli dari transaksi online tersebut menyebarkan screenshot hasil percakapannya dengan pemilik toko yang menjadi tersangka penipuan. Penyebaran screenshot itu tanpa adanya persetujuan dari pemilik toko online. Walaupun percakapan tersebut benar, tersangka penipuan dapat menuntut korban dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE. Pelanggaran ketiga yaitu ujaran kebencian yang diatur dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE. Biasanya ujaran kebencian atau istilah lainnya hate speech menyinggung seseorang atau kelompok tertentu berdasarkan sara yang kepanjangannya suku, ras, agama, antar golongan. Menggunakan media sosial sebagai bentuk penyampaian curahan hati atau sekedar menyampaikan pendapat adalah hal yang sering dilakukan banyak orang. Tetapi beberapa tidak sadar
bahwa kata-katanya dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian. Contohnya saja, seorang public figure sering melakukan aktivitas gosip di story Instagram. Ketika ia sedang membuat vlog, tak sadar ia terucap kata-kata yang secara tak langsung bersifat ujaran kebencian, mungkin ke suatu badan lembaga atau ke pemerintahan. Nah, ujaran kebenciannya itu disaksikan langsung oleh follower-followernya. Akhirnya, dalam beberapa hari ke depan, ia ditangkap karena dijerat pasal 28 ayat 2 UU ITE. Pelanggaran keempat, berita bohong, yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE. Berita bohong atau hoaks dikategorikan sebagai berita yang disebar luas ke khalayak ramai, namun tanpa ada pembuktian fakta yang jelas. Biasanya kita sering menerima berita dari pesan berantai, contohnya pesan berantai WhatsApp. Setelah beberapa hari ke depan, kita menemukan di internet bahwa berita yang telah kita baca tersebut sebenarnya tidak valid alias hoaks. Nah, contoh kasusnya misalkan gue menerima sebuah berita dari pesan berantai. Tanpa membuktikan terlebih dahulu kebenarannya, gue langsung menyebarkan ke kerabat saudara, bahkan sampai ke pelosok grup. Akhirnya, berita tersebut viral. Dan setiap orang yang terlibat membantu menyebarkan berita hoaks tersebut juga dijerat pasal penyebaran berita bohong. Nah, di sini juga gue menemukan kasus nyata dari pelanggaran berita bohong atau hoaks, yaitu beredarnya video di platform YouTube yang diunggah oleh channel Juragan Batik Reborn pada tanggal 29 Oktober 2018 dengan judul Lion Air JT6110 tersebut mengerikan hasil rekaman black box. Namun, konten video tersebut hanyalah tanggapan seseorang terkait video MAP detik-detik Lion Air JT610 hilang kontak. Nah, kasus pembuatan konten yang tidak sesuai dengan isinya ini juga dianggap sebagai hoax. Kasus yang terakhir, yang kelima, yaitu hacking, dimuat dalam pasal 30 UU ITE. Pelaku dalam pelanggaran ini biasanya berlatar belakang memiliki kemampuan bidang IT atau sejenisnya. Ada yang dari otodidak atau bahkan memiliki gelar di bidang computer science atau sejenisnya. Motifnya bermacam-macam, seperti pembuktian diri, pemberontakan suatu lembaga, atau bahkan hanya sekedar untuk senang-senang. Kasus pelanggaran hacking dapat kita temui pada tahun 2004, di mana situs KPU Pusat pernah dibobol tepatnya 17 April 2004. Hacker yang diketahui bernama Dani Firmansyah itu telah ditangkap. Yang dilakukannya adalah mengubah nama-nama partai politik di situs KPU tersebut menjadi nama-nama yang lucu-lucu. Motif Dani pada akhirnya diketahui hanya ingin membuktikan kerentanan situs KPU. Orang-orang yang memiliki latar belakang dunia IT sudah selayaknya memiliki pemahaman akan pasal 30 UU ITE ini. Tidak patut ya tentunya apabila mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan dampak buruk dari perbuatan yang dilakukan. Dari kasus-kasus yang telah dibahas, kita dapat berasumsi masih banyak orang yang belum begitu paham mengenai batasan-batasan dalam dunia internet. Banyak kejadian sehari-hari yang dianggap biasa, namun dapat berakibat dikenakannya pasal UU ITE. Misalnya, hampir kita semua pernah download film pembajakan, torrenting, menyebarkan berita yang belum terbukti faktanya. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh ya daripada kejahatan cyber yang biasa ada di Indonesia ini. Jadi dari contoh-contoh tersebut diharapkan kalian bisa lebih kalian yang bekerja di bidang teknologi informasi ini atau paling tidak mengetahui tentang teknologi informasi ini bisa lebih bijak dalam bersikap. Maka dari itu kita di sini sangat penting dan belajar tentang etika daripada profesi itu sendiri.
Oke, itu ya beberapa materi terkait kejahatan komputer. Maka untuk kuliah ini sudah selesai ya. Maka saya cukupkan sekian aja ya. Jadi untuk apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kejahatan teknologi informasi, itu kalian bisa langsung tanya ke saya, bisa chat atau bisa tanya di Google Classroom. Oke, untuk materi kita minggu ini kita cukupkan sekian. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.